silakan angkat tangan. Silakan sebutkan nama dan dari chapter mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya, bikin kangen istri dan anak-anak. Begini Ustaz, tadi bukan menanggapi sih, sebenarnya mau nanya. Kalau kita sebagai suami di zaman yang seperti sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri sibuk ya. Kemudian ada beberapa keahlian yang memang laki-laki nggak bisa, misalnya seperti tadi ya, ngesol sepatu misalnya, atau mijit. Kadang-kadang beberapa istri ada yang minta dipijit suaminya, katanya tanda sayang suami. Tapi kan sekarang ini ada fasilitas-fasilitas yang mendukung itu, misalnya kayak tadi masak, kita bisa bantu goputin misalnya ya, atau dari mijit kita fasilitasi tukang pijitnya. Nah itu apakah hal-hal seperti itu juga bisa menjadi alternatif ya sebagai suami untuk mensupport istri dan keluarga dalam keseharian ya, artinya terjun langsung mungkin juga kita bisa lakukan, tapi di suatu waktu yang memang kita nggak bisa, ya udah panggil tukang pijit, kita panggil tukang pijit aja gitu. Ya udah kita kasih pembantu aja kayak gitu-gitu. Ustaz, apakah itu juga bagian dari apa yang bisa suami lakukan? Itu aja Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya bisa. Bukankah Rasul SAW itu punya pembantu? Ya, Rasul SAW juga punya pembantu. Ya, ada Anas bin Malik, ya ada pembantu-pembantu yang lainnya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau sekarang mungkin pesenin makanan, ya, atau ngelondriin baju, atau nyediain mesin cuci di rumah, atau manggil tukang pijit, itu termasuk bagian dari kebaikan akhlak suami kepada pasangannya. Tapi seperti yang tadi antum sampaikan, ada saatnya kita menunjukkan kepedulian secara langsung, karena pasti walaupun pijitan kita itu nggak seenak tukang pijat profesional, karena kita amatir ya, tapi tetap ada unsur kasih sayang di situ yang berbeda. Tukang pijat itu memijat karena apa? Karena dibayar. Kita mijat istri kita kan bukan karena dibayar, tapi karena bagian dari ungkapan kasih sayang kita kepada istri. Walaupun mungkin pijitan kita nggak terlalu baik-baik amat, tapi karena itu dilakukan dengan dorongan kasih sayang, maka akan terasa enak. Ya nggak lama-lama sampai 1 jam lah. Ya, istri kita lagi masak, tahu-tahu dari belakang kita apain? Kita pijetin pundaknya, gitu. Wah senang banget itu, walaupun cuma 5 menit. Ya, walaupun cuma 5 menit. Ya. Jadi ada kepedulian yang langsung kita lakukan dengan tangan kita. Contoh masakin istri kita lagi sakit gitu, minta dimasakin, ya kita misalnya apalah bisanya masak gitu. Masa sih bikin mie nggak bisa? Ada di antara kita masak nasi, banyak yang nggak tahu kan? Suruh masak, taunya jadi apa? Bubur. Besoknya suruh masak, nggak mateng karena airnya kurang. Besoknya suruh masak air, kering juga airnya. Ya, ditinggal buat main HP, tahu-tahu sudah, ya airnya sudah habis. Ya. Ketika kita melakukan itu sendiri, tetap akan beda. Walaupun mungkin kurang gimana, ada yang kurang garam, ada yang kebanyakan garam, tetap berbeda. Jadi apa yang kita berikan kepada istri kita berupa servis yang dilakukan oleh orang lain dan kita yang membiayai, tukang pijat, kemudian makanan pesan dari luar dan yang semisal dengan itu,
Maka itu termasuk bentuk perhatian dan akhlak mulia seorang suami kepada istrinya. Tapi ada saatnya kita melakukannya secara sendiri, karena itu lebih berkesan buat istri dan juga lebih meneladani apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, ada yang lain? Masya Allah. Ya, terjawab ya, bro? Nah, ya, alhamdulillah. Baik, silakan. Sebut nama dan chapter, bro. Bismillah. Nama saya Mawardi, saya dari chapter Depok. Yang ingin saya tanyakan, ada Ustadz di dalam Al-Quran yang lebih kurang lebih artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, yang mana bahan bakarnya itu manusia dan karak batu. Berkaitan dengan rumah tangga, kalau kita berhadapan dengan wanita ini kan, wanita ini lemah akalnya Ustadz ya. Seringkali istri-istri kita ini kalau dibilangkan maaf lah ya, karena ini kita kan catat, kita istri-istri. Kalau saya alhamdulillah istri baru satu, tat. Bagaimana kalau seorang wanita itu lemah akalnya, seringkali dibilangkan itu selalu ngeyel, selalu diulang-ulang. Nah, bagaimana batas kesabaran seorang suami agar tidak terjadinya emosional sebagai laki, Pak Ustadz? Karena kalau sebenarnya laki itu tidak ada jiwa kelakiannya di hadapan istri, maka lama-lama jadi laki itu di bawahnya istri gitu, tat. Syukran, tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz menyampaikan kayak gini, kita itu sama istri kita itu seperti kita saat bermain layangan. Saat bermain apa? Layangan. Namanya main layangan itu ada saatnya narik, ada saatnya ngulur, ada saatnya seperti itu. Sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam hadis yang sahih, in dhahabta tuqimuha kasartaha. Seandainya kamu paksa tulang rusuk itu untuk kamu apakan? Luruskan, maka tulang rusuk itu akan patah. Jadi Ustadz tadi memberikan perumpamaan main layangan itu berdasarkan hadis tadi, bahwa tulang rusuk itu yang bengkok itu sudah karakternya wanita, tapi bukan berarti karakter itu dibiarkan begitu saja. Kita berupaya untuk memperbaiki, tapi memperbaikinya itu lihat situasi dan kondisi. Anak kasih contoh. Kita ketika pengen ngasih nasihat sama istri, seharusnya kita itu melihat situasi dan kondisi. Kita tahu nih, istri kita lagi datang bulan. Dan biasanya kalau istri lagi datang bulan itu sukanya uring-uringan, karena memang lagi nggak nyaman kondisi tubuhnya, lagi nggak enak kondisi tubuhnya. Kok kita ceramahi 1 jam? Sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bukan salah, itu khutbatul hajah bagus, tapi apa momennya pas saat itu kita cara menasihatinya seperti itu. Maka ketika kita akan masih nasihat, kita perlu lihat suasananya kayak apa, dia lagi mood apa enggak. Itu yang namanya tarik sama apa? Ulur. Saat dia itu lagi mood, kita tarik kesempatan. Kita kasih nasihat, kita kasih wejangan, kita kasih masukan. Kalau orang lagi mood dikasih nasihat itu gampang nerima. Tapi kalau dia lagi nggak mood, lagi bete, itu ibarat kita ulur. Bukan berarti kita biarkan, bukan. Kita cari waktu yang lebih
batas. Ini poin yang pertama. Tarik dan apa? Ulur. Yang kedua, Ustadz, emang sampai kapan kita sabar? Sabar kan ada batasnya. Kata siapa sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Ada sebagian orang mengatakan ini sudah, Ana sudah 2 kali ngomongin kamu loh, masalah yang sama. Ini ketiga kali, tinggal 1 lagi loh. Kata siapa sabar itu cuma berapa? 3 kali. Kata siapa? Sabar itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah itu ada batasnya. Sampai kapan kita ibadah? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Sabar itu ibadah, berarti sampai mati kita berusaha untuk sabar. Kemudian sabar nggak ada batasnya, karena pahala sabar juga nggak ada batasnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan dikasih pahala oleh Allah tanpa batas. Pahala sabar itu tanpa batas. Kok bisa-bisanya sabarnya kita batasi, wong pahalanya nggak ada batasnya? Wah, sabar itu berarti kita berusaha untuk neken gitu. Sabar itu ya, jangan kita luapkan emosi kita dengan perkataan atau dengan perbuatan. Sabar itu adalah ketika kita marah, kita tekan emosi kita, tidak kita umbar dengan ucapan ataupun perbuatan. Apa kata Nabi? Idza ghadibta faskut. Kalau kamu lagi marah, diam. Apa yang diam? Mulutnya atau tangannya? Mulutnya atau tangannya? Semuanya. Mulutnya diem, tangannya plak. Itu berarti nggak sabar. Mulutnya diem, tangannya diem. Kakinya diem. Mulut nggak marah-marah, tangan nggak mukul, kaki nendang, sama aja. Bahkan yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada masalah sama istrinya, siapa? Fatimah, putri Rasul SAW. Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah untuk menekan emosinya, apa yang beliau lakukan? Tidur di masjid. Pergi ke masjid, tidur di masjid. Karena di masjid itu suasananya lebih nyaman. Jadi kalau lagi malas sama istri, jangan pergi dugem. Atau pergi ke lapangan main bola, nanti yang menjadi korban siapa? Temennya. Lagi marah main bola, akhirnya yang kena kakinya temen nanti. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ustaz, nanti kalau kita nggak keras nanti yang jadi kepala rumah tangga bukan suami tapi istri. Emang perasaan segan dari istri itu didapatkan dengan kekerasan? Bukan. Didapatkan dengan kewibawaan suami. Beda ya antara kekerasan dengan apa? Kewibawaan. Kekerasan itu intonasi dengan fisik, mukul, dengan intonasi suara, bentak, dengan muka yang merah, keluar apanya? Asapnya. Itu emosi, itu kekerasan. Kalau kewibawaan itu nggak identik dengan seperti itu. Kewibawaan adalah menunjukkan adanya prinsip, ini boleh, boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya kewibawaan.
Kewibawaan itu didapatkan ketika kita menjalankan ibadah dengan baik, bisa dijadikan contoh yang baik oleh istri kita. Waktunya sholat-sholat, waktunya puasa-puasa, waktunya memberi nafkah, waktunya mendidik anak. Dari situ akan kita mendapatkan kewibawaan dan disegani oleh istri kita. Jadi kalau pengen disegani oleh istri itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kewibawaan yang kita miliki. Dan kewibawaan itu akan kita dapatkan ketika kita layak dijadikan contoh oleh keluarga kita. Coba sekarang, ada sebagian suami, sholat yang bangunin siapa? Istri. Harusnya yang bangunin siapa? Suami bangunin istri. Seharusnya yang bangunin anak, seharusnya anak bangunin bapak atau bapak bangunin anak? Bapak bangunin anak. Banyak di antara bapak-bapak yang bangunin siapa? Anaknya. Bagaimana akan berwibawa seperti itu? Ya kalau sesekali no problem. Ini setiap hari yang bangunin anaknya. Di mana kewibawaan seorang bapak kalau kayak gitu? Jadi kewibawaan, harga diri, kemudian kepala rumah tangga itu bukan didapatkan dengan kekerasan, dengan kekasaran, bukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang lain? Ya, Masya Allah, terjawab ya, sangat lengkap dan aplikatif sekali penjelasan dari Ustadz ya tentang pertanyaan yang baru saja disampaikan. Terjawab, bro? Ya, baik. Ada lagi yang belakang? Kita beri kesempatan yang belakang. Silakan, mic-nya. Ya, sebut chapter dan nama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan itu Ustaz. Kalau menikahi janda itu pahalanya lebih besar. Tapi kalau kita menikahi janda kita lagi macam mana pahalanya Ustaz? Gimana? Kalau kita menikahi janda itu pahalanya lebih utama, lebih besar kan? Ada keutamaannya Ustaz. Tapi kalau kita menikahi janda kita lagi macam mana pahalanya itu Ustaz? Menikahi janda, Balikan mungkin, rujuk gitu. Mantan istri Ustaz. Mantan istri. Ya. oh mantan istri. Ya. Rujuk atau bagaimana? Nikah lagi lah. Kalau udah cerai nikah lagi dah Ustaz. Iya. Oh gitu. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Dari chapter mana, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jambi ya? Dari Jambi Ustaz. Jambi, chapter Jambi Ustaz, jauh-jauh dari Jambi. Kalau rujuk sama istri bagus, ya. Cuman kan ada aturannya di situ. Kalau sudah tolak bain, tolak apa? Bain itu berarti tolak sudah 3 ya, udah habis ya. Itu kan ada syaratnya. Syaratnya istri itu harus nikah lagi sama pria lain, kemudian cerai. Dan itu bukan settingan. Bukan apa? Bukan settingan. Ada sebagian orang ngakali syariat, tidak boleh. Syariat nggak boleh diakali. Ya. Jadi betul-betul nikah lagi atas dasar suka sama suka, pernikahannya atas dasar keridhaan. Setelah itu nggak cocok, terus cerai. Nah, baru boleh. Jadi ada aturannya. Jadi kalau misalnya rujuk dengan istri setelah diceraikan itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi apakah betul nikah sama janda itu lebih baik daripada nikah dengan apa? Dengan perawan? Saya tidak tahu. Secara mutlak saya tidak tahu hukum itu. Tapi Rasulullah SAW pernah menganjurkan seorang sahabat untuk nikah dengan apa? Dengan seorang gadis. Ya, dengan seorang gadis. Tapi sahabat itu tetap memilih nikah dengan janda dengan alasan apa? Dia punya adik-adik yang masih kecil-kecil yang dia butuh sosok seorang ibu ya untuk ikut merawat adik-adiknya. Jadi Nabi SAW itu aslinya malah menganjurkan nikah dengan gadis ya. Walaupun kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi SAW ada saatnya beliau nikah dengan gadis, ada saatnya beliau nikah dengan
janda. Sehingga kalau praktek sunnah Nabi SAW ya kalau bisa dua-duanya, dua-duanya. Kalau nggak bisa ya salah satunya. Kalau nggak bisa ya salah satunya. Jadi bagus kalau mau nikah sama mantan istri, tapi dengan aturan-aturan fikih yang sudah digariskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, ada yang lain? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Dr. Indramayu. Masya. Dan kadang-kadang kita lebih berbuat baik sama ustadz ataupun dengan orang lain dibanding dengan keluarga, karena keluarga itu lebih mudah memaafkan gitu. Gimana itu, Tad? Apakah benar seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Antum tahu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Abasa. Dalam surat apa? Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus apa? Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari kiamat nanti, masing-masing dari kita akan mengabaikan orang-orang terdekat kita. Yafirru, akan meninggalkan, pergi, lari, meninggalkan akhihi. Akhihi itu apa? Saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi, istrinya. Wa banihi, dan anaknya. Ini manusia-manusia terdekat kita. Saudara, terus siapa? Bapak, ibu, istri, anak. Di hari kiamat nanti kita akan meninggalkan mereka semua. Sebagian ulama tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka menyebutkan alasan kenapa kita tinggalkan manusia-manusia terdekat itu. Karena manusia-manusia terdekat itu nanti di hari kiamat akan nuntut kita. Akan apa? Menuntut kita. Nuntut apa? Nuntut hak-hak mereka yang tidak kita tunaikan dengan baik ketika di dunia. Mereka akan menuntut apa? Hak-hak mereka yang tidak kita tunaikan ketika di dunia. Kakak dan adik kita punya hak tidak kita tunaikan. Dia butuh duit, kita punya duit. Dia pinjam, kita nggak pinjemi. Akan dituntut. Bapak dan ibu kita, beliau berdua punya hak untuk birrul walidain, untuk kita bakti kepada beliau berdua. Ternyata kita tidak berbakti, dituntut nanti sama bapak dan ibu kita. Istri kita berhak untuk mendapatkan pendidikan dari suaminya, dari kita, dan kita tidak menunaikan hak itu dengan baik, akan dituntut. Anak kita juga sama. Jadi jangan pernah menganggap remeh ketidakmaksimalan kita dalam menunaikan hak-hak orang-orang itu dengan alasan mereka gampang memaafkan. Di akhirat yang ada adalah tuntutan. Yang ada adalah tuntutan. Jadi jangan menggampangkan urusan ini. Ya tapi kan istri saya sudah memaafkan. Kalau memang betul-betul memaafkan, bukan cuma lip service, nggak cuma lipstick aja, nggak cuma ngomong aja. Kalau cuma ngomong aja ngeri tuh. Maafnya cuma di mana? Lisan, hatinya enggak. Di akhirat nanti tuntutan. Dan di akhirat ketika istri kita nuntut, yang ada saat itu adalah kita merelakan apa? Pahala yang kita miliki. Atau kita harus terima dosa-dosa yang mereka miliki dibebankan kepada kita. Itulah kisos di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu enggak kemudian oh ya udah saya tunaikan, saya akan didik, enggak ada. Akhirat sudah selesai, waktu beramal di akhirat sudah selesai. Yang ada adalah kisos. Mereka datang menuntut haknya, maka pahala kita dicabut,
diberikan, dilimpahkan kepada orang tersebut, atau dosa-dosa dia dicabut kemudian dibebankan kepada kita. Jadi jangan pernah menganggap remeh perbuatan-perbuatan zalim kepada orang-orang terdekat kita. Ana pernah punya pengajian, nanti antum cari di YouTube, judulnya Zalim Tanpa Sadar. Apa? Zalim tanpa sadar. Jadi saya di situ menyebutkan bahwa manusia yang berpotensi paling sering dizalimi siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Manusia yang paling berpotensi kita zalimi adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yaitu tadi, manusia-manusia tadi. Kakak adik, bapak ibu, istri sama anak. Kenapa? Karena mereka yang paling sering berinteraksi dengan kita setiap hari. Anak nggak bisa bayangkan bagaimana sebagian teman-teman kita menzalimi istrinya dengan asap rokok setiap hari, menzalimi anaknya sendiri, buah hatinya sendiri dengan asap rokok setiap hari. Ya Allah, nanti di hari kiamat tuh gimana dia akan melunasi kezaliman-kezaliman tersebut? Anak nggak bisa bayangkan. Ya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Nanti ketika dia keluar dari rumah, dia merokok di tempat umum, di jalan, di pasar, di mana orang-orang pada menghirup asapnya, kemudian teman-temannya orang-orang tadi itu pada terkena sakit ini dan itu, terzalimi, gimana dia akan melunasi kezaliman-kezaliman yang pernah dia kerjakan itu ketika di dunia? Maka justru kepada keluarga-keluarga ini kita harus ekstra hati-hati. Ada yang lain? Ya, silakan. Abdul Ghani Indramayu, Tad. Ya. Ana punya istri satu, Tad. Suatu ketika ini meneruskan yang tadi kayaknya sih. Sesekali mungkin kita marah ya, lalu marahnya satu, istri itu seperti mengucapkan tuntutan yang kita tidak duga. Mas begini, mas begini, mas begini, dan lain sebagainya, membuat kita merenung, Ustaz. Tidak bisa dibayangkan. Nah, sementara kita juga tidak mampu mendidik istri gitu, tidak bisa mengajari istri mungkin ya, sesekali mungkin ngajak ngaji lah, tapi mengajarin baca Quran juga mungkin nggak bisa. Tidak bisa dibayangkan tuntutan-tuntutan nanti di akhirat ya, Tad. Dan ya, minta nasihatnya, kan. Baik. Bagaimana yang mesti kita lakukan untuk menghindari tuntutan-tuntutan itu? Pertama, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa bersyukur? Karena kita dapat kesempatan malam ini untuk sadar. Malam ini kita sadar. Itu adalah nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Coba kalau kita nggak sadar sampai mati gimana? Nanti kita akan terbelalak, akan kaget-kaget di hari kiamat. Ternyata kita mendapatkan tuntutan yang begitu banyak dari istri kita, dari anak-anak kita. Masa ngajarin Al-Fatihah aja, ngajarin Al-Fatihah saja, nyuruh guru ngaji Al-Fatihah. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, minimal paling tidak ya suratan-suratan yang biasa dibaca oleh anak-anak kita dalam sholat-sholatnya, minimal itulah yang diajarkan orang tua kepada anak. Minimal lah. Supaya apa? Supaya kita dapat pahalanya. Masa Al-Fatihah yang setiap hari dibaca berapa kali?
17 kali. Yang ngajarin kita manggil guru ngaji. Terus kita sebagai bapak itu apa yang kita ajarkan sama anak kita? Apa? Berarti yang dapat pahala siapa? Guru ngaji. Terus kita dapat pahalanya apa? Ngajarin sholat juga guru ngaji lagi. Terus kita kapan? Muru auladakum bis sholati wa abna'i sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umurnya berapa? 7 tahun. Merintahkan berarti ngajari. Jadi yang pertama kita harus bersyukur dulu. Alhamdulillah malam hari ini kita tersadarkan. Sehingga masih ada apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri. Satu, bersyukur. Yang kedua, kita perbaiki diri. Yang belum bisa baca Quran dong. Belajar baca Quran. Supaya kita bisa menunaikan firman Allah Azza wa Jalla, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Allimuhum adibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Ajari mereka, didik mereka. Tugas kita sebagai kepala rumah tangga adalah mengajari anak dan istri kita, mendidik anak dan istri kita. Mengajari sholat, mengajari puasa, mengajari baca Quran. Gimana kita mau ngajari wong kita nggak bisa? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu. Orang yang nggak punya ilmu nggak bisa ngasih ilmu. Orang nggak punya duit nggak bisa ngasih duit. Orang nggak bisa baca Quran nggak bisa ngajarin baca Quran. Wong dia nggak bisa. Maka harus ada upaya kita untuk memperbaiki diri. Kita pengen ngajari anak kita baca Quran, maka kita harus belajar baca Quran. Jangan malu. Mulai dari alif fathah, a, alif kasroh, i, alif domah, u, a, i, u. Malu nggak belajar kayak gitu? Tidak, benar. Alhamdulillah. Jangan malu. Malu itu nyolong sandal, itu malu. Masa nggak belajar ngaji malu? Ustadz ketahuan Ustadz, anak kan udah masyhur itu di kampung, ngaji kemana-mana, hadir pengajian Ustadz di mana-mana datang, tahu-tahu ikut belajar TPQ, Ustadz ketahuan nggak bisa baca Quran. Ya enggak apa-apa, emang nyatanya belum bisa. Ya. Kecuali kalau antum memang punya biaya manggil guru ngaji ke rumah, no problem. Tapi kalau nggak ada, ikut TPQ belajar Al-Quran dari awal. Ya, jadi yang pertama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah disadarkan oleh Allah. Yang kedua berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas pribadi, ya, belajar ilmu agama lagi secara rutin. Jadi belajar ilmu agama itu jangan cuma ketika sedang acara kayak gini saja, jangan. Tapi belajar ilmu agama itu harus rutin. Ya, harus rutin dan syukur-syukur terstruktur. Apa? Terstruktur. Antum nanti cari pengajian anak judulnya ngaji tanpa arah. Apa judulnya? Ngaji tanpa arah. Ngaji tanpa arah itu ngajinya nggak terstruktur, sehingga tidak membuat kemampuan pemahaman yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini anak anjurkan antum untuk ikut program HSI. Punya siapa? Ustaz Abdullah Rai. Anak anjurkan antum ikut program itu. Halaqah silsilah ilmiah. Itu terstruktur, itu contoh belajar yang terstruktur itu seperti itu. Jadi belajar akidah dari dasar sampai bertahap. Gitu ya. Yang lain? Silakan. Syukran jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ustaz, nama saya Ahsani Takwim dari chapter Pekalongan. Tadi Ustaz menyebutkan tentang suruhlah anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Kalau
10 tahun tidak mau dipukul. Itu setiap subuh kami membangunkan anak itu kesusahan, Ustaz. Sedangkan anak-anak masih umurnya masih belum 10 tahun. Itu apakah kalau tidak mau bangun itu dibiarkan saja atau gimana, Ustaz? Atau tetap dibangunin sampai bangun? Terus ditambah lagi kalau habis subuh tidur lagi sampai jam 7 baru bangun untuk siap-siap sekolah, itu jam 7 baru mau siap-siap. Kalau belum jam 7 belum mau itu bagaimana tipsnya, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Malamnya tidur jam berapa? Malamnya kadang jam 9, kadang jam setengah 10, jam 10. Siangnya tidur enggak? Siangnya nggak mau tidur. Nggak mau tidur. Baik. Pertama, anak umur belum 10 tahun itu dia belum wajib untuk sholat. Ya, belum wajib untuk sholat. Kalau sudah 7 tahun memang disuruh, tapi disuruhnya dengan kalimat-kalimat yang halus, bukan dengan kasar, bukan juga dengan paksaan. Bukan juga dengan paksaan. Makanya Nabi SAW katakan begitu 10 tahun gak mau boleh dipukul. Ya, berarti sangat ditekankannya ketika usia berapa? 10 tahun. Sehingga kalau misalnya dia dibangunin tidak mau, ya tidak dosa. Tidak dosa. Karena memang dia belum wajib selama dia belum umur berapa tadi? 10 tahun. Gimana caranya Ustaz supaya gampang bangun? Kalau dia tidurnya sudah pas, jam 9 sudah tidur, itu idealnya seharusnya dia sudah bisa bangun. Karena tidurnya manusia itu yang sehat paling berapa? 6 jam, 7 jam, 8 jam udah banyak banget. Ya, coba kita hitung, tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Subuh jam berapa? Sekitar jam 4. Sudah berapa jam? Sudah sekitar 8 jam. Itu sebenarnya sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka kalau sudah cukup dibangunin, dibiasakan untuk bangun jam segitu. Makanya tadi anak nanya tidur jam berapa. Kalau misalnya dia tidur jam segitu, seharusnya sudah bisa bangun. Karena tidurnya sudah cukup. Ya. Kecuali kalau misalnya anak itu tidurnya jam 12. Jam 12 itu tidurnya gara-gara main apa? Main HP. Nah, yang seperti itu berarti harus diperbaiki pola dia di dalam menggunakan gadget atau yang semisal dengan gadget, nonton TV dan yang semisalnya. Tapi kalau misalnya tidurnya sudah pas waktunya, maka yuk dibangunkan pada jamnya bangun, ya, dan harus dibiasakan anak itu seperti itu. Kalau ternyata tetap susah aja, kayaknya perlu dibawa kemana? Ke dokter. Nah, dikonsultasikan ada apa? Jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah dalam kesehatan dirinya. Siang harinya perlu diajari untuk tidur siang walaupun cuma setengah jam. Ya, tidur siang itu kapan? Habis zuhur atau sebelum zuhur? Kapan? Kalau yang dipraktekkan sama Nabi kapan? Sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Tapi kalau sebelum zuhur kita nggak bisa, nggak apa-apa. Setelah zuhur, intinya itu kan tidur siang. Qailulah. Qailulah itu tidur siang yang sedikit. Jadi kalau 5 jam itu bukan qailulah namanya. Ya, qailulah itu ya paling setengah jam sampai satu jam, itu namanya qailulah, istirahat sebentar di siang hari. Perlu anak itu dibiasakan untuk tidur siang walaupun cuma sebentar. Jadi tidur siangnya coba diajarkan, kemudian tidur jam 9 sudah bagus, sama diajarkan kepada anak kita adab-adab sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa aja coba?
wudu, terus baca doa, terus miring ke kanan, terus bersihkan tempat tidur. Bagus ya, ajari adab-adab itu. Jadi sebelum tidur bersihin kasur dulu, kemudian anak suruh wudu, baca doa, tidur menghadap ke kanan, dan suruh doa sama Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 4 waktu subuh misalnya. Minta, suruh ajari dia untuk bangun, untuk minta sama Allah seperti itu. Mudah-mudahan dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillah. Ana faham Ustaz dari chapter Majalengka. Sebagaimana kita ketahui kalau kecintaan para sahabat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebaikan mereka kepada beliau melebihi kebaikan kepada keluarga mereka. Lalu ketika Nabi mengatakan al ulama warathul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi, apakah kebaikan kita kepada para ulama juga harus seperti kebaikan sahabat kepada Nabi? Karena tadi Ustaz mencontohkannya antara anak dengan Ustaz gitu, istri dengan Ustaz, ataukah kemudian di bawah gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Pasti di bawah lah ya. Ulama itu tidak akan sampai selevel siapa? Para nabi dan para rasul, pasti itu. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian itu nggak akan dianggap beriman sampai kalian lebih mencintai diriku dibandingkan kecintaannya kepada bapaknya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Jadi level cinta kita kepada manusia yang paling tinggi kepada siapa? Rasul SAW. Kepada Rasul SAW. Kepada ulama kita cinta, tapi nggak akan sampai levelnya seperti cinta kepada siapa? Rasul SAW. Ya. Makanya kalau ditanya mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus porsinya paling besar, ya. Perhatian kita kepada ulama, kepada ustadz, perhatian kita kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu, kepada istri, kepada anak. Ya jelas kepada bapak, kepada ibu, kepada istri, kepada anak lah. Ya. Cuman ini tidak menafikan. Ini kita kan tadi sudah saya omongin di awal, bukan boleh atau tidak, tapi siapa yang diprioritaskan. Jadi jangan sampai habis ini kemudian pada nggak ngormatin siapa? Ulama. Bukan, kita nggak ngajarin kayak gitu. Cuman siapa yang harus diprioritaskan. Kenapa anak kasih contoh ustadz? Karena rata-rata dari kita setelah ngaji itu menghargai ustadz, dan itu bagus. Tapi yang nggak bagus, kenapa yang dihargai cuma ustadz? Kenapa nggak menghargai istri? Kenapa nggak menyayangi anak? Itu yang ingin saya singgung sebenarnya. Makanya saya kasih contoh ustadz, ya, supaya lebih gampang melakukan perbandingan antara ustadz dengan keluarga yang terdekat dengan kita. Nah, cukup? Ya, silakan. Satu lagi terakhir Ustaz. Ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dari Bandung Ustaz. Ya. Anak di sini nggak bukan bertanya tapi minta nasihat Ustaz. Jadi anak tuh belum bisa jujur kalau ke istri tentang harga memodif motor Ustaz. Anak minta nasihatnya kepada Ustaz biar anak bisa, kalau jujur pernah jujur tapi istri anak malah jadi cemberut Ustaz. Terima kasih. Anak minta nasihatnya agar anak bisa jujur kepada istri Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa jujur terkait apa? Modifikasi motor Ustaz.
mungkin harganya sangat memakan biaya modifikasinya. Terkait Modifikasi motor, misal anak nggak modifikasi motor harganya misal 5 juta, bilang ke istri ini cuma 1 juta gitu. itu Gaknya jujur, istri tuh suka cemberut, Ustaz. sekarang gini ya. Pertama, ya modifikasi motor itu kan biasanya hobi ya. Biasanya hobi. Lebih kepada keinginan bukan kebutuhan. Betul. Betul atau tidak betul? Betul. Bukan kebutuhan, itu adalah keinginan. Ayo kita melatih diri kita untuk lebih memperhatikan kebutuhan dibandingkan apa? Keinginan. Jadi kita itu jangan mau diperbudak dalam tanda kutip dengan keinginan. Namanya keinginan itu nggak akan ada habisnya. Sekarang modif ini, besok modif itu, besok modif ini. Kadang-kadang sekian kali modif dibandingkan beli aslinya lebih mahal apa? Modifnya. Dan rata-rata itu bukan kebutuhan, tapi sekedar memenuhi keinginan. Ya Ustaz, tapi kan anak punya duit untuk itu, Ustaz. Anak punya duit untuk itu. Alhamdulillah, kewajiban anak kepada istri tetap anak penuhi. Alhamdulillah. Kalau nggak sampai membuat istri antum terbengkalai, berarti lebih ringan. Tanggung jawabnya lebih ringan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi anak ajak antum untuk berpikir, andikan modifikasi kendaraan yang sampai 5 juta, sampai 10 juta, duit yang 5 juta atau 10 juta itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk kasih makan anak yatim, untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk wakaf sumur. Kira-kira nanti di hari kiamat akan lebih kita nikmati manfaatnya yang mana? Modifikasi atau bikin sumur? Coba angkat tangan. Siapa yang yakin modifikasi motor itu akan membantu nasib di akhirat? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada. Ya tapi kan anak hobinya oke lah, modifikasi yang masuk akal aja lah. Ya kalau hanya sekedar modifikasi ganti strip gitu ya, ganti apa namanya, ganti stiker itu masih mending lah ya. Paling berapa kan, berapa puluh ribu gitu ya, masih masuk akal lah ya. Jadi latihan. Makanya ada seorang bijak mengatakan, duit berapapun kalau kita gunakan untuk gaya hidup maka akan selalu kurang. Tapi duit seberapapun kalau kita untuk kebutuhan hidup maka akan cukup. Jadi yang sering menjadi kurang adalah karena kita mengejar apa tadi? Gaya hidup, bukan sekedar kebutuhan hidup. Ini yang pertama. Latihan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, kalaupun kita nggak menjawab pertanyaan istri, jangan bohong. Bedakan antara tidak menjawab dengan bohong. Tidak menjawab itu gini, ini habis berapa coba? Ada deh. Itu namanya nggak jawab. Itu namanya ndak jawab. Tapi kalau aslinya 5 juta, ngomongnya berapa tadi? 1 juta. Itu bohong. Ndak boleh bohong. Ya.
Maka mendingan kalau memang sudah terpaksa kepepet, jangan bohong, tapi seperti itu tadi, ada deh. Ya. Ini kalau kepepet. Nah, makanya tadi anak awali dengan perhatikan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Jadi anak bukan jawab dengan jawaban yang kedua dulu, anak kasih jawaban yang pertama dulu, gitu ya. Tadi kayaknya ada satu lagi, di mana tadi? Ya, masih boleh. Satu lagi silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, sudah. Ustaz, ini ada kaitannya sama pertanyaan Mas yang barusan. Anak ini bengkel, Ustaz. Ya. Bengkel restorasi. Restorasi itu mobil apa motor yang udah tua, jelek itu dibawa ke tempat anak untuk di restorasi gitu, Ustaz. Nah, sedangkan orang yang masuk ke tempat anak itu kebanyakan untuk pajangan atau untuk kontes atau untuk mungkin kalau Ustaz tadi bilang bukan untuk kebutuhan, Ustaz ya. Nah, itu gimana, Ustaz? Anak ini, bisnis anak ini gimana, Ustaz, istilahnya? Ya. Itu gimana ke anaknya gitu? Ya, saya sudah paham ya. Pertama, keinginan itu bukan berarti sama sekali nggak boleh dilakukan, enggak, bukan. Ya, keinginan itu bukan sama sekali nggak boleh dilakukan. Makanya tadi anak katakan apa? Prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Anak bukan katakan tutup keinginan antum, bukan. Pentingkan kebutuhan dibandingkan apa? Keinginan. Keinginan-keinginan yang sifatnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Itu berarti hukumnya boleh. Misalnya ada orang ya suka mengoleksi motor tua misalnya. Itu kalau menurut anak ya boleh, ya nggak sampai level haram. Kalaupun level paling tingginya makruh lah ya. Tapi kalau sampai level haram, Anda tidak tahu dalilnya. Ya sekedar untuk pajangan gitu ya. Kecuali kalau dibawa kepada perkara mubadzir, ya bisa masuk itu. Tapi kalau misalnya sekedar pajangan, dia juga tetap menunaikan kewajibannya, kewajiban hartanya untuk zakat, untuk nafkah keluarga. Pokoknya yang wajib-wajib dia sudah tunaikan. Kemudian dia masih punya kelebihan harta untuk itu, maka tidak masalah, boleh insya Allah. Yang penting tidak berlebihan. Maka antum sebagai bengkel yang mengakomodir orang ini, mudah-mudahan juga tidak apa-apa ya. Yang penting tidak berlebihan dan bukan untuk sombong-sombongan. Maka anak anjurkan kepada antum ya, kalau antum punya klien seperti itu, diajak ngobrol. Diajak apa? Ngobrol. Ketika antum sudah dekat, mungkin antum bisa arahkan dia untuk memanfaatkan kelebihan hartanya buat hal-hal yang lebih mendatangkan pahala. Kalau antum sudah apa? Sudah dekat. Ya, maka jaga hubungan baik dengan orang-orang itu, dengan pelanggan antum, jaga hubungan baik. Kemudian ketika sudah baik hubungannya, antum bisa kasih masukan. Kan ada memang sebagian orang keterlaluan, punya koleksi motor tua sampai 100 mobil, bukan motor, mobil tua sampai 100 mobil. Buat apa? Ya kalau cuma 1-2 masih mending, ini sampai 100 buat apa? Ya. Mending kalau 100 dipakai buat ngaji semuanya kan, ngundang orang satu kampung, ayo kita pergi ke Istiqlal hadir kajian Syekh, ya, semuanya gratis. Kapan dia gunakan itu? Pajaknya pada mati semua gitu. Ya, hanya sekedar untuk apa? Kan ada sebagian orang itu kalau punya koleksi cuma untuk dilihatin gitu, dilihatin. Jadi kayak ngeliatin apa gitu ya.
sudah puas gitu berjam-jam ya. Maka kalau tidak berlebihan mudah-mudahan tidak apa-apa. Cuman apakah antum hanya pekerjaannya itu saja atau ada reparasi, ada servis juga? Ada. Ya sudah, diprioritaskan, diperbanyak yang servis-servis itu. Kalau ada 1-2 restorasi dan itu untuk dipakai, ya tidak apa-apa insya Allah. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Antum juga baru datang hari ini, waktunya istirahat ya. Dan jangan lupa telepon anak dan istri, minta maaf banyak-banyak ya. Atas hal-hal yang tidak mengenakan yang sudah antum lakukan selama ini. Begitu acara selesai ya, cepat-cepat pulang ya, tunaikan kewajiban sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.